Tiga pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini tersingkir jelang lawan Vietnam. Efek kehadiran Jay-Zes dan Nathan Chuaon. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Dendi Sulistiawan, Wahyu Prasetyo dan Edo Febriansyah tersingkir jelang melawan timnas Vietnam. Efek kehadiran Jay-Zes dan Nathan Chuaon. Sosok Jay-Zes dan Nathan Chuaon hampir pasti turun di laga timnas Indonesia vs Vietnam yang merupakan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Wahyu Prasetyo PSIS Semarang kemungkinan dicoret demi memberi tempat kepada Jay-Zes. Sementara Edo Febriansyah dicoret dan posisinya digantikan Nathan Chuaon. Sementara Nathan Chuaon, masih ada 2 tahapan lagi untuk dapat memperkuat timnas Indonesia. Pertama, fullback kiri SC Hirenvin itu harus mengambil sumpah WNI. Setelah itu, Nathan Chuaon tinggal menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Berhubung tinggal 2 proses di atas saja, Nathan Chuaon hampir pasti dapat memperkuat skuad Garuda melawan Vietnam. Namun, kehadiran Nathan Chuaon dan Jay-Zes otomatis bakal memakan korban. Korban yang dimaksud di sini adalah pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023 harus terpental demi memberi slot kepada Nathan Chuaon dan Jay-Zes. Di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong memanggil 26 pemain. Namun, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Shin Tae-yong biasanya hanya memanggil 25 pemain saja. Hal itu berarti, bakal ada 3 pemain yang dicoret demi memberi tempat kepada Nathan Chuaon dan Jay-Zes. Untuk Dendi Sulistiawan, ada peluang penyerang Bayangkara FC ini takkan dipanggil melawan Vietnam jika performanya bareng Bayangkara FC di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 tak kunjung berkembang. Satu hal yang pasti, kehadiran Nathan Chuaon dan Jay-Zes bakal memberi kekuatan lebih kepada timnas Indonesia. Jay-Zes yang biasa mentas sebagai bek tengah, dapat diandalkan untuk berduet dengan Ivar Jenner di lini tengah. Sementara Nathan Chu bakal bersaing dengan Pratama Arhan dan Sain Patinama untuk memperebutkan satu posisi di posisi fullback atau wingback kiri. Satu harapannya, timnas Indonesia dapat menang kandang dan tandang atas Vietnam. Pemain Venezia, Jay-Zes, dipastikan sudah bisa membela timnas Indonesia pada event resmi, setelah perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI di FIFA sudah beres. Kepastian ini disampaikan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga, ketika mendapatkan pertanyaan oleh netizen perihal perpindahan federasi. Jay-Zes resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah pada Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Setelah menjadi WNI, ada beberapa yang perlu diurus untuk bisa membela timnas Indonesia. Salah satu yang krusial adalah pergantian federasi. Nah, dengan beresnya perpindahan itu, Jay-Zes dipastikan bisa tampil dalam duel melawan Vietnam bulan depan pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay-Zes yang sempat menepi karena cedera juga sudah kembali mendapatkan menit bermain di Venezia. Terbaru, ia bermain 90 menit dalam kemenangan 3-0 timnya atas Südtirol dalam lanjutan Serie B Italia. Shin Tae-yong beberkan beratnya tangani timnas Indonesia, ada oknum yang mau titipkan pemain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ungkap fakta mengejutkan selama menangani timnas Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini,
Tantangan menjadi pelatih timnas Indonesia bukan hanya soal menjaga disiplin dan kebiasaan pemain serta meningkatkan kualitas teknik, namun menurutnya tantangan terberat yang dihadapinya justru dari aspek non-teknis. Dalam pengakuannya, mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu menyebutkan tantangan terberat yang dihadapi selama membesut timnas Indonesia yakni kebiasaan oknum menitipkan pemain. Melansir unggahan akun Instagram @gondes.football, Senin tanggal 12 Februari tahun 2024, Shin Tae-yong menyebutkan selama menangani timnas Indonesia, ada pihak-pihak yang mencoba menitipkan pemain kepadanya. Ada yang menitipkan pemain, tetapi tidak pernah saya tanggapi. Satu pun tidak pernah terjadi selama saya di sini. Jadi perlu khawatir lagi, ungkap Shin Tae-yong dilansir dari akun Instagram @gondes.football, Senin tanggal 12 Februari tahun 2024. Meski demikian, Shin Tae-yong tidak merinci siapa saja pihak yang dimaksudkan berusaha untuk menitipkan pemain timnas Indonesia. Lebih lanjut, STY juga menyebutkan fenomena pemain titipan seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Namun menurutnya, selama menukangi timnas Korea Selatan dia juga kerap berurusan dengan pihak yang ingin menitipkan pemain. Sama seperti saat ini, dalam pengalaman sebelumnya, STY mengaku tak menggubris permintaan oknum-oknum tersebut. Timnas Indonesia besutan STY baru saja mencatat sejarah dalam turnamen Piala Asia. Sepanjang keikutsertaannya di turnamen akbar se-Asia, untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos babak grup. Sebelumnya STY juga mencetak prestasi meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Timnas Indonesia terakhir kali berpartisipasi sebagai peserta Piala Asia terjadi pada tahun 2027 di mana Indonesia menjadi tuan rumah bersama negara tetangga di Asia Tenggara.